Kering kerontang kayak musim kemarau. Ini kering semua. Aduh, nggak muter ini nggak muter. Aduh, 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 ini macet. Ini juga macet. Biringnya paman ini. Oh. Halo paman-paman, om-omku semua, ketemu lagi di channel dolanan bapak-bapak. Oke, di hadapan saya ini ada kit ya, kit RC Adventure 1/10 dari Austar. Nah, dari Austar ini yang versi kit ya. Ini yang versi kit. Jadi ini ceritanya teman saya minta tolong untuk diservis, tapi sekalian sekalian kita review karena kit ini juga mungkin paman-paman cukup banyak yang pakai juga di apa namanya di sini seperti itu. Nah, kita akan coba review sebentar seperti itu. Jadi ini kitnya versi versi komplit sebenarnya. Harusnya ada rodanya, ada roda, ban seperti itu, ada shocknya. Jadi non elektrik ya, non elektrik, cuman ada satu dinamo. Ini dinamo bawaan nih, dinamo bawaan, belum ada servo. Ini sudah ditambahi servo. Overall kit ini sebenarnya juga cukup jadi alternatif ya buat paman-paman umumku yang pengen paket hemat. Paket hemat di harga kurang dari 2 jutaan itu sudah dapat kit seperti ini ya. Kita lihat dulu dari framenya itu metal, framenya metal, modelnya model SCX2 seperti itu. Jadi warnanya hitam. Lalu di ini ya dapat bumpernya juga ini bawaan nih, dapat bumper bawaan seperti ini, tapi masih plastik nih, bumpernya masih plastik seperti itu. Kemudian dapat shock tower. Nah, ini yang unik, shock towernya ini sudah dibekali atau sudah diberikan kayak panhard atau hang kayak tambahan besi gitu ya. Tapi ini shock towernya plastik tapi dikasih besi gini supaya lebih kuat gitu ya. Bagus juga ya, ini bawaan nih, bawaan dari sana. Kemudian kalau bawaan shock bawaannya itu ukurannya 90 kalau nggak salah, 90 dengan material pernya plastik, pernya metal. Kemudian shock breakernya itu plastik gitu ya. Tingginya 90. Ini sudah dimodifikasi, diberikan shock ukuran 70 sama teman saya seperti itu. Nah, lalu dapat gearbox plastik juga seperti ini, dapat gearbox. Nah, lalu untuk gardanya dapat gardan plastik ya, gardan plastik. Skate plate-nya juga plastik. Ini modelnya model SCX2. Kemudian masih CVD ya, belum XVD, masih CVD seperti itu. Ini lilingnya juga bawaan, lilingnya bawaan. Wheelbase-nya ini 275, wheelbase 275. Ini kalau pengen manjangin tinggal ganti tinggal ganti link ya, ganti linknya aja sudah bisa panjang seperti itu. Nah, sudah ada dudukan untuk ini receivernya. Ini mirip punya aksial. Ini receiver boxnya mirip kayak punya aksial seperti ini, di sebelah kiri juga. Lalu di sini, nah ini di tengah-tengah ini adalah tempat baterai. Nah, tempat baterai ini juga sudah include, dan ini dari metal ini ya, posisi baterai plate-nya dari metal seperti itu ya. Gearbox luarnya plastik, dalamannya metal juga ya. Begitu juga dengan gardanya. Gardanya ini covernya plastik, dalamannya metal seperti itu ya. Jadi dengan range harga di bawah 2 juta sudah dapat seperti ini. Tinggal beliin electrical ya wis itu sih ya, sudah bisa main sih seperti itu. Nah, tapi
bagaimana dengan kualitas dan durability-nya. Mungkin paman-paman umumku ada yang pakai kit Austar. Dari kit Austar ini silahkan sharing-sharing di kolom komentar, silahkan supaya saya juga bisa belajar ke teman-teman yang sudah pakai, karena kebetulan saya juga belum pernah pakai nih yang kit dari Austar. Tapi dengan ring harga 2 jutaan sudah dapat paket komplit seperti ini ya, wes lumayan lah seperti itu. Tapi kalau ngelihat dari ini ya, dari ya karena memang murah itu, di bawah 2 jutaan ya, plastiknya ini kelihatan ya, kelihatan dari finishing gearbox, finishing gardanya ini, plastiknya ini ya itulah. Kalau dibandingin dengan punya RGT atau Freeman ya, saya prefer RGT atau Freeman seperti itu ya. Tapi kalau pengen ya penting punya RC seperti itu, atau kit, pengen buat kit yang memang buat balap ya, atau nggak mentingin merek, tapi bisa punya kit yang cukup bisa untuk main ya, ini juga recommended. Nah seperti itu ya, ini review sedikit dari dolanan bapak-bapak. Nah sekarang ini kondisinya macet punya teman saya ini. Saya nggak ngerti nih macetnya kenapa, karena ini minta tolong ke saya nih. Ini tadi saya coba untuk cek ini gearboxnya saja, gearbox, kemudian ini kopel saja saya coba putar, ini nggak bergerak sama sekali. Ini nggak bergerak sama sekali, dan katanya saat di rumah itu pin hacknya ini empatnya patah semua karena dipaksa muter akhirnya patah pin hacknya. Ini pin hack bawaannya malah patah ini. Nah ini kita akan coba. Jadi ini sempat tadi saya coba putar manual gitu ya, putar manual coba kali-kali bisa, dan ternyata macet paman. Macet ini nggak bisa, berarti harus dibuka. Kenapa kok bisa macet seperti ini? Kok bisa macet gini ya? Alasannya simpel paman. Alasannya simpel. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Nah ini kelihatannya luarnya bersih ya, karena sering dicuci juga nih kit ini, katanya yang sering dicuci bersih seperti itu. Tapi nggak ngerti dalamannya seperti apa. Jadi ini lama sekali nggak dipakai, hanya dipajang saja, dan ternyata macet seperti itu ya. Jadi paman-paman umum semua, sebenarnya supaya gigi-gigi apalagi yang terbuat dari metal itu kan rawan ini ya, rawan terkena korosif, jadi kena karat dan lain-lain. Jadi memang harus dibuat gerak seperti itu, diputerlah, dibuat main sebentar seperti itu. Yang penting gear-gearnya bisa muter, transmisinya bisa jalan, itu lebih bagus seperti itu daripada seperti ini. Oke, sekarang kita mau cek ada masalah mana sih, ada masalah apa sih di kit ini. Oke, saya akan bongkar dulu. Oke, pengecekan saya mau awali dari gardan belakang dulu, karena bongkarnya lebih simpel, lebih cepat. Jadi saya akan awali dari gardan belakang dulu. Ya ini dia paman, gardan belakangnya sudah saya bongkar. Coba lihat ini ya. Coba lihat paman, nih tuh, ini karena apa, ada karat, timbul karat seperti itu. Ini bearingnya juga macet. Bearing yang ini macet seperti itu. Kemudian nih ya, nih macet, kelihatannya luarnya mulus ya, luarnya bagus, tapi dalamnya tuh berkarat seperti ini. Apalagi jarang dipakai, ini macet nih, nggak bisa keluar. Oh nah tuh kan, ini dia paman-paman, jadi berkarat ya, as gardannya berkarat. Sekarang kita ke bevel gearnya tuh, lihat paman, tuh karat semua paman ini ya. Oh ini nggak bisa muter nih, macet seperti itu. Ini macet, coba saya ambil, dan ternyata ini dia paman, nggak ada grease-nya sama sekali. Grease-nya habis seperti itu. Bearingnya gimana nih? Oh bearingnya masih bisa nih, lumayan lah ya,
masih bisa gerak lah minimal seperti itu. Tapi kalau bisa ganti, kalau perlu diganti biar lebih biar lebih bagus ya. Kita lihat kondisi bevel gearnya masih oke, masih aman ya, jadi masih masuk kategori aman, cuman karena kurang pelumasan saja tuh, lihat paman. Nah ini bikin macet seperti itu. Jadi memang harus harus dilakukan perawatan ya rutin seperti itu, minimal 2-3 bulan sekali harus harus di greasing lagi, dibersihkan lagi seperti itu. Nih belakangnya aja seperti ini, yang depan wis bisa kebedek ya, yang depan pasti kondisinya sama. Nah, kondisinya pasti akan sama seperti itu. Oke, setelah ini kita akan buka yang depan juga. Ya oke, ini yang bagian depan, gardan depannya paman-paman. Jadi yang depannya lebih parah. Ini macet, gak bisa dibuka, bener-bener gak bisa dibuka, macet ini. Nah ini nanti saya coba buka tuh, lihat tadi depannya itu nggak cuman karat, plus ada lumpurnya. Wah, plus bekas lumpurnya masih nempel tuh, masih banyak lumpur di sini, kelihatan ya. Nih lumpur tuh, masih ada lumpur, bekas lumpur, ini lumpur semua gitu paman. Nah ini kelihatan ya, tuh lumpurnya masuk, ini berarti kayaknya nggak pernah dibersihin ini. Nggak pernah dibersihin. Gear bevel gearnya, lihat nih paman, bevel gearnya wah luar biasa, amazing ya, lumpur semua. Ini otomatis masih nggak ada pelumasan sama sekali. Ini masih bisa buka tuh, lihat paman, lihat tuh paman. Wah ini lumpur semua tuh, piringnya kayak gini. Aduh ya, ini ya, ini dia juga kelihatan di dalamnya. Oh nih lumpurnya banyak sekali lumpurnya. Aduh ya, kita coba maksimalin dulu, mudah-mudahan masih bisa terselamatkan ya. Yang ini paling yang nggak bisa terselamatkan ini ya piring-piringnya tadi, laker-lakernya harus diganti. Ini coba saya akan bersihkan dulu seperti itu dengan piring yang ada seperti itu. Habis ini kita coba cek gearboxnya juga ya. Ya ini dia paman, gearboxnya udah tak buka, coba ya, kita coba buka dalamannya. Lah kering kerontang kayak musim kemarau. Ini kering coba, aduh nggak muter, ini nggak muter. Aduh ini macet, ini juga macet, piringnya paman ini. Oh iya, waduh ini harus dicuci bersih ya, dicuci bersih, dibersihkan, bearing-bearingnya diganti semua ya. Jadi penggantian bearing ini gampang teman-teman. Jadi beberapa toko di marketplace sudah banyak yang jual paketan gitu, jual paket all bearing, mulai dari bearing di gardan-gardan sampai ke transmisi itu satu set. Jadi nanti kita tinggal ganti semua seperti itu, tinggal menyesuaikan ukurannya saja. Dan kalau SCX2 itu rata-rata bearingnya juga ya sama sih, nggak jauh-jauh beda seperti itu. Oke, ini mau saya bersihin dulu, mau saya pesenkan bearing-bearing baru dulu seperti itu. Oke, segini dulu ya review kit Austar dan pengecekan tadi RC macet seperti itu ya. Jadi ini macet karena apa paman? Jarang dipakai. Nah makanya perlu yang namanya perawatan rutin, walaupun nggak dipakai tapi tetap dalemannya ini kan
dari metal ya paman, dari metal, dan metal ini bisa mengalami yang namanya oksidasi atau timbul karat. Lama-lama karat ini akan membuat pertemuan gigi kemudian bearing-bearing itu bisa menjadi macet seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, like dan subscribe. Kemudian kalau memang ada informasi tambahan atau ada yang mau dikomentari dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam bahagia. Oke, waduh ini kita terus itu ya.